Jadi ketika dua orang lewat, situasinya dikendalikan dengan ketat. Kami menyambut Letnan Jenderal Purnawirawan Keith Kellogg, mantan asisten dan utusan khusus untuk Ukraina, serta ketua bersama di America First Policy Institute. Jenderal, senang sekali Anda bisa bersama kami. Terima kasih banyak sudah hadir di sini bersama kami. Jadi pernyataan dari pemimpin itu mengatakan bahwa mereka tetap teguh. Mereka akan mengambil alih kendali Selat Hormuz. Ini jelas merupakan senjata terkuat yang mereka miliki saat ini dan mereka bertekad untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Ya, terima kasih. Senang berada di sini. Lihat, orang ini tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Kalau melihat kepada Khamenei, dia beruntung masih hidup. Dan Kaliba, pemimpin parlemen, atau Reid, kanselir, mereka tidak memahami Presiden Trump. Dia hanya butuh beberapa detik untuk melumpuhkan perekonomian mereka, mengambil alih Pulau Kark atau pulau-pulau di selat itu. Seperti yang kita lihat, mereka mengalihkan kapal-kapal untuk melewati selat itu. Mereka melewati sebuah tempat yang disebut Pulau Larak. Itu adalah pulau kecil, tepat di sebelah selatan. Di sanalah pusat komando dan kendali mereka, bukan di Kashmir yang lebih besar. Kita tidak perlu pergi ke pusat Teheran. Kita hanya perlu memberitahu mereka, dalam negosiasi, kita akan membiarkan kalian hidup. Itu yang terbaik yang bisa mereka harapkan. Tapi ketika kamu bicara tentang balas dendam, ketika Presiden mengatakan bahwa kita akan menghancurkan mereka sebagai sebuah peradaban, dia benar-benar serius. Kita memiliki kemampuan di bawah komando Dan Kane dan Sekretaris Hexon untuk melakukan itu. Kami telah membuktikan dalam lebih dari 30 hari terakhir bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikan kami. Jadi, saat memasuki negosiasi ini bukanlah perbincangan antara pihak yang setara sama sekali. Ini adalah Amerika Serikat yang masuk dan berkata, beginilah yang akan terjadi. Sejarah telah membuktikan bahwa kami adalah pihak yang dominan. Kekuatan, kita bisa melakukan ini di masa depan. Kami akan memastikan kamu memahami hal ini. Jika kamu ingin bermain dengan kami, dalam 2 minggu, kamu akan beruntung jika bisa bertahan sebagai rezim. Kami bisa melakukan ini. Kami akan melakukan apapun yang kami mau. Kami akan menuntut apapun yang kami mau sekarang. Ini adalah sesuatu yang kamu tahu. Aku bilang aku harus kembali ke sejarah. Ketika aku kembali ke bangsa Romawi dan bangsa Kartago, aku teringat saat mereka berperang dalam 3 perang Punisia. Pada kali ketiga, orang Romawi berkata, aku sudah muak dengan orang-orang ini. Mereka pergi ke Kartago. Mereka merebut kota itu. Mereka merebut kota itu. Mereka membakar semuanya dan membuat 50.000 orang menjadi tawanan. Kita sekarang kurang lebih berada di tahap itu. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini jika kita mau. Trump presiden. Dan mereka tidak mengerti Presiden Trump. Mereka sedang berurusan dengan orang yang salah. Mengerti apa yang bisa dia lakukan. Karena jelas, beberapa dari orang-orang ini sengaja dibiarkan hidup. Karena kita melewati barisan mereka. Tentara kita telah menyingkirkan Khamenei, pemimpin yang kedua. Seorang ayatollah dalam periode 47 tahun, di mana kepemimpinan teokratis ini memimpin Iran. Jadi, dan Presiden berkata beberapa hari yang lalu, nah, orang-orang yang sedang kita hadapi ini lebih mudah diarahkan. Mereka lebih baik. Kelompok pemimpin ini, kami pikir kami bisa bekerja sama dengan mereka. Itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan. Ya, saya rasa kita tidak bisa. Ketika Anda melihat Kalibaf atau Arakti, keduanya berasal dari Garda Revolusi. Mereka berasal dari IRGC. Mereka bukan orang normal. Saya rasa satu-satunya orang normal yang kita miliki adalah Pezeskian, yang merupakan presiden mereka. Tapi sisanya adalah pemimpin revolusioner. Mereka telah berjuang selama 40 tahun melawan Amerika Serikat. Dan Anda punya foto di sana bersama Fahid. Memang benar, dia memimpin IRGC sekarang. Tapi dia juga seorang revolusioner lama. Jadi, Anda sedang berurusan dengan orang-orang yang benar-benar percaya. Mereka sangat yakin bahwa Amerika Serikat adalah setan besar. Dan kita harus menyadari bahwa ini bukanlah kesepakatan dagang. Ini adalah perang. Kita sedang menyelesaikan sebuah perang. Kita adalah pemenangnya, dan kita akan masuk sebagai pemenang. Ini tidak seperti menandatangani perjanjian damai di negara ini. Tidak. Hampir saja. Yang mereka kirimkan kepada kita adalah bahwa mereka percaya mereka telah bertahan. Dan itulah standar bagi mereka. Kelangsungan hidup para pemimpin dan kelangsungan hidup IRGC. David Cloud dari Wall Street Journal di Dubai mengatakan Teheran keluar dari 38 hari perang melawan Amerika Serikat dan Israel dengan memastikan tujuan utamanya yaitu kelangsungan hidupnya sendiri serta 2 keuntungan strategis potensial, kendali atas Selat Hormuz dan daya tangkal baru yang terbentuk terhadap serangan besar-besaran dari para lawannya. Apa yang ingin Anda katakan tentang hal itu?
Saya rasa pendapat itu sangat salah. Dia membuat kesalahan dan menulis dengan buruk. Satu-satunya alasan mereka masih hidup adalah karena Presiden Trump yang bersedia berbicara dengan mereka. Tapi dia memegang semua kartu. Mereka sama sekali tidak punya kartu. Ketika mereka bicara soal bertahan hidup, dia bisa mengakhiri semuanya dalam sekejap mata. Dan ketika Anda melihat fakta bahwa para pemimpin itu kini telah mereka singkirkan dengan IRGC dan Dewan Revolusioner, kita sama sekali tidak melihat Khamenei, dan kita tidak tahu dalam kondisi apa dia sekarang. Tapi mari kita lanjutkan, jika memang perlu. Saya tidak ragu bahwa Duncan bisa melakukannya. Tidak ada keraguan bahwa Recep juga bisa melakukannya. Ini hanya masalah waktu. Saya akan mengatakan kepada mereka, ketika kalian datang ke meja ini, kalian beruntung masih hidup. Besok mungkin tidak akan seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan keunggulan itu. Sejujurnya Martha, saya akan memastikan ada seorang bajingan sejati yang benar-benar garis keras di meja perundingan itu. Dan itulah yang kita miliki di sini. Lihat di layar detail tentang meja perundingan. Ini adalah nama-nama utama dalam negosiasi antara EWA dan Iran, termasuk wakil Vance. Tolong tampilkan gambar-gambar ini di layar. Setelah itu, kita punya Steve Witkoff. Kita punya Jared Kushner di sisi lain meja. Dan saya ingin menekankan bahwa kita tidak pernah memiliki tingkat diskusi seperti ini dengan pimpinan Iran. Kita tidak punya hubungan dengan negara ini, oke? Jadi semua yang Anda lihat hanyalah seorang perantara di tengah dengan pesan-pesan yang dipertukarkan di antara mereka. Apa yang akan terjadi di Pakistan akhir pekan ini akan sangat berbeda. Di sisi lain meja, kita punya Muhammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen, dan Abbas Araqti, yang merupakan orang yang paling dikenal oleh orang Amerika sebagai Menteri Luar Negeri. Dia adalah seorang juru bicara. Apakah kita memiliki tim yang tepat di meja untuk berbicara dengan ketegasan seperti yang Anda sarankan, Jenderal? Saya akan menambahkan orang ketiga dan menempatkan seseorang di sana yang benar-benar seorang pemimpin, yang memahami kekuatan militer dan pergi ke sana, bukan seorang pengembang. Dia bukan seorang insinyur sipil, tapi ya, dia adalah teman saya. Saya akan menyebut namanya sekarang. Tapi seseorang seperti Jack Keane. Taruh seseorang seperti itu di lantai dan katakan, begini nanti ke depannya. Ketika kamu melihat Araqti, dia menulis sebuah buku tentang negosiasi. Dan ketika dia berbicara tentang pasar, dia berbicara tentang barter. Dan aku akan memastikan mereka tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Mereka beruntung masih hidup. Dan kita akan menuntut, kita yang memimpin dan mengendalikan. Kita bisa menuntut apapun yang kita inginkan. Dan kita harus bertindak di luar sana. Mereka sama sekali tidak memenangkan perang ini. Dan menurut saya, faktanya adalah kita membiarkan mereka mencoba membuka Selat Hormuz dan membiarkan mereka bertahan hidup. Mereka tidak melakukannya dengan baik. Mereka melakukannya karena mereka beruntung. Jadi sampai sekarang, kamu tahu, kita belum tahu apa yang ada di versi terbaru dari poin-poin untuk masing-masing pihak. Kita tahu bahwa, kamu tahu, dalam hal pengayaan, mereka percaya bahwa itu adalah hak mereka sebagai negara untuk melakukan pengayaan. Mereka juga percaya, aku pernah mewawancarai Presiden Pesakin beberapa bulan yang lalu, dan dia berkata, kami punya hak untuk memperkaya uranium, dan kami tidak memperkaya hingga tingkat senjata. Kami memperkaya sampai tingkat yang diizinkan oleh IAEA, dan itulah sebabnya kami tetap pada tingkat itu pada dasarnya. Itu argumen dia. Karena itulah yang bisa kami lakukan. Kamu tahu, semacam kita gunakan sebagai alat tawar di panggung dunia untuk mempertahankannya di tingkat itu, sedikit di bawah tingkat senjata. Apa pendapatmu tentang itu? Ya, saya mengerti bahwa dia adalah Presiden Iran, tapi dia sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka diizinkan memiliki material tingkat senjata. Mereka bisa melakukan pengayaan hingga 3,67 di bawah JCPOA. Tapi mereka telah melebihi itu. Setiap kali Anda mencapai 20% atau lebih, Anda sedang mengarah ke tingkat senjata. Dan kami tahu, kami sangat yakin bahwa mereka sedang memperkaya uranium hingga 60 bahkan 80%. Mereka mengejar tingkat kemurnian untuk senjata. Dengan perbatasan mereka, armada misil mereka menuju ke suatu tempat. Kami akan mencegah terjadinya breakout terhadap kami. Semua orang tahu, Presiden juga tahu, dan kami juga tahu. Itulah sebabnya dia menjauh dari JCPOA. Jenderal, saya ingin bertanya. Salah satu alasannya. Bagaimana wujud kehadiran militer di jalanan? Jika mereka masuk ke pertemuan itu dan berkata, tidak, tahu kan, kami ikut. Kami menguasai selat. Kami memungut biaya 1 hingga 2 juta dolar untuk setiap kapal yang lewat. Kami punya ranjau bawah laut. Kami tahu mereka telah mengenai peralatan kami. Tapi kami masih punya silo-silo rudal di kedalaman yang bisa kami luncurkan ke kapal manapun atau ke pasukan kalian jika kalian mendarat di Pulau Karp. Apa yang ingin Anda katakan? Saya akan mengatakannya dengan jelas di meja perundingan.
Jika kalian melakukan hal seperti itu, selesai sudah. Kami tahu di mana kalian berada dan di mana kalian tinggal. Kami akan mengejar kalian dan kalian juga sudah tidak punya banyak tentara. Kami akan mengurus itu juga. Kami bisa merebut Pulau Kart, 5 pulau di selat, Pulau Kas, dan Pulau Lara. Kami hanya memastikan untuk masuk ke sana dan memberitahu mereka tentang hal itu. Itu tidak terbuka untuk negosiasi. Begini, kita akan memberitahu mereka apa yang akan kita lakukan. Dan mereka mengalihkan lalu lintas melalui selat untuk membawanya lebih dekat ke Iran. Jalur lama berada lebih ke selatan. Benar, dekat dengan zona yang bersahabat. Tidak lagi, kita sudah mengalihkan lalu lintas yang seharusnya. Jalurnya sudah tidak ada di sana. Mereka mengalihkan. Berlayar dengan bebas. Kupikir kalau membayar, mereka akan membawamu lewat jalur di luar area ranjau. Benar begitu? Cepat saja, Pak, kalau bisa. Ya, kami punya kemampuan itu. Ya, saya bisa mengetahuinya dengan menggunakan drone. Drone bawah laut atau kapal penyapu ranjau. Kami bisa melakukan itu. Tapi kami sudah memperingatkan sejak awal. Jika ada kapal tanker atau kapal yang dihancurkan, kami akan bertindak seperti Ronald Reagan. Mengawal kapal-kapal dan memastikan pembayaran yang semestinya. Saya memintanya. Jadi katakan pada mereka, kita masih hidup hari ini karena itu. Besok akan mati jika melanggar. Negosiasi penting akan segera berlangsung di Pakistan dan kita bahkan belum membicarakan Israel dan Lebanon. Tapi kita akan membahasnya nanti di program ini. Jenderal Kellogg, terima kasih banyak.